Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan general reading. Temanya adalah perasaan isi hati dia yang pergi darimu. Ya, kenapa kamu ditinggalin sama dia? Ya udah. Ini kita mau cek energi dia. Aku akan kasih waktu untuk kalian ngebayangin seseorang yang kita mau cek energinya. Silakan. Udah. Buat kamu yang mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini ya. Oke, itu aja, kita mulai. Perasaan dia yang pergi darimu. Dia merasa kehilangan kamu sih. Patah hati dia tuh. Kayak hatinya gak baik-baik aja. Feeling lost dia. Apa ya, kayak sakit hati. Terluka intinya mah. Iya, terluka. Tapi kamu ada salah bicara gak ya ke dia? Kayak dia ada yang sakit hati juga karena kata-kata nih, perkataan seseorang. Ya mungkin kamu gak sadar kalau kamu ngomong apa gitu, dan dia kayak terluka. Apa dia insensitif orangnya? Tapi biasanya nih sakit hatinya kayak ini apa? Salah bicara. Sama perkataan nih yang salah. Perasaan dia yang pergi darimu. Sebenarnya dia tuh bimbang sih. Mau mempertahankan atau mau melepaskan kamu. Banyak hal yang bikin dia kesel, emosi. Tapi dia juga gak bisa berbuat apa-apa kan. Jadi kayak dia sebenarnya pengen menjauh dari kamu. Tapi sulit. Mau bertahan sulit, mau melepaskan juga sulit, dan dia jadi kesel sendiri gitu. Ini harusnya gimana sih gitu. Banyak hal yang bikin dia marah, emosi. Gak baik-baik aja. Energinya tuh kayak apa ya, lagi tergoncang. Serius, malah mungkin beberapa dari mereka ada yang merasa mentalnya gak baik-baik aja. Gak yang sampai mental illness sih, tapi gak baik-baik aja. Ada dari mereka tuh yang kayak diam-diam sebenarnya pengen bertemu sama kamu. Iya, pengen bertemu, terus kayak kok kamu diam aja, kok kamu tenang-tenang aja gitu. Apakah kamu setenang itu? Padahal dia mungkin gak setenang itu. Jadi ada yang menyangka kalau kamu tuh kayaknya baik-baik aja deh tanpa dia. Atau kamu marah ya sama dia, kenapa kamu diam aja gitu, gak mau bicara, gak mau komunikasi. Kenapa? Ada sih sebenarnya yang mau mendekat, kayak pengen deket lagi gitu loh, pengen deketin kamu. Tapi dia takut kalau kayak kamu tuh nggak ngerespon dia dengan baik, kayak kamu diam aja, diamin dia. Kayak kamu nggak mau menanggapi ketika dia komunikasi. Menurut dia, hubungan kalian tuh nggak sesuai ekspektasi dia. Mungkin dia berharap banyak untuk hubungan ini, tapi kayaknya kok nggak berjalan sesuai keinginan dia, nggak sesuai dengan pemikirannya dia. Ya, ada yang diam-diam tuh pengen komunikasi sebenarnya, kayak pengen komunikasi aja, nggak pengen musuhan atau nggak pengen ada dendam, ada benci. Nah, dan lebih ke ini, let it flow aja, nggak mau yang harus menjauh, harus move on, nggak boleh komunikasi. Nggak sih, ada yang orangnya tuh lebih ke santai aja sebenarnya. Kalau dia ragu sama kamu, dia tuh langsung kayak pengen, udahlah ini gue move on aja, lupain aja tentang dia, masa lalu lah gitu. Ada yang kayak gitu kalau dia udah ragu sama hubungannya. Ada yang pengen minta maaf nih. Kenapa minta maaf ya? Apa dia berbuat salah? Ya minta maaf ini justru yang diam aja. Kenapa dia diam aja? Mungkin bikin salah ya. Ada yang gak bisa nih lupain kenangan kamu. Kayak kamu membekas di hatinya, di pikirannya. Cie. Sebenarnya yang pergi dari kamu ini ada yang belum benar-benar menyelesaikan masalahnya sama kamu ya.
Tapi udah terlanjur pergi gitu aja, kayak dia nggak peduli ini masalahnya selesai atau enggak, hubungannya selesai atau enggak. Ya yang penting ya dia pergi aja lah gitu, nggak peduli lah kamu gimana keadaannya, nggak peduli kamu pikirannya gimana, kayak cuek aja, bodo amat. Yang pergi gitu aja, mungkin dia ngerasa kayak kamu nggak apa ya, nggak sebesar itu perasaannya ke dia, atau dia ngerasa kayak kamu biasa aja ke dia. Ya kamu biasa aja, jadi dia berpikir ya udahlah, nggak usah pamit, nggak usah ada closure, nggak usah ada yang dibahas-bahas, ya udah pergi-pergi aja, cabut-cabut aja gitu. Seharusnya kan nggak kayak gitu ya. Ada nih yang semangat banget pengen new beginnings karena merasa udah berakhir kan sama kamu, jadi dia ya udahlah, realistis, pengen new beginning sama orang baru. Karena yang merasa udah berakhir ini, dia seseorang yang merasa ya dia tuh punya power, dia tuh dominan, jadi terserah dia mau kayak gimana untuk hidupnya sendiri. Ya ibaratnya kamu nggak bisa ngatur-ngatur dia, siapapun nggak bisa ngatur dia, termasuk orang tuanya sendiri. Ada yang jadi fokus ke keluarganya, apalagi kalau dia sudah berkeluarga, dia fokus ke keluarganya. Kayak ya udahlah, keluarga adalah tempat satu-satunya kembali di saat dia lagi butuh seseorang atau sedih. Perasaan dia pergi dari kamu, kebanyakan juga ya yang pergi dari kamu tuh mereka pengen lebih fokus sih sama pekerjaan karirnya. Ada yang pengen dia kejar di karirnya. Tuh, sibuk. Dia langsung sibuk sama pekerjaan aktivitasnya. Karena memang ya dia pengen fokus ke situ juga. Ada yang pengen dia capai di dalam karirnya itu. Sebenarnya dia tuh cocoknya sama kamu sih. Kayak apa ya? Equal, kayak cocok aja. Kayak ada kemiripan. Dia ngerasa juga punya value yang sama sama kamu. Nah, perasaan dia saat pergi dari kamu, mereka tuh banyak yang nggak tenang hidupnya. Nggak tenang tuh, jadi kayak makanya mereka tuh kayak cari hiburan, sering jarang di rumah, jadinya pergi-pergi keluar. Dan merasa gagal juga, nggak bisa mempertahankan hubungannya sama kamu. Gagal, nggak bisa bikin kamu bahagia juga. Terus ingat deh, kamu sama dia pernah ada janji. Mungkin pernah ada janji pengen punya hubungan yang serius, sampai menikah atau merit. Nah, keinget terus dia tuh sama janji-janji yang udah dia buat. Janji-janji palsu lebih tepatnya ya. Tapi ada dari mereka nih yang suka kepoin kamu. Kalau dia lagi ngerasa nggak ada apa ya, lagi nggak sibuk atau lagi gabut gitu ya, mereka tuh suka kepoin kamu di jam-jam mereka kayak lagi kerja, di jam-jam yang kayak mereka lagi istirahat atau apa. Tapi banyak mereka nih egonya kan tinggi ya, gengsian, jadi nggak akan hubungi kamu kayaknya, cuma stalking aja, kepo-kepo aja, tapi nggak hubungi kamu. Apa ya, kayak nggak baik-baik aja. Dan mereka tuh banyak banget kalau yang punya salah ya sama kamu, mereka tuh kayak sering mimpiin kamu. Karena ini apa sih, kayak perasaan bersalahnya itu menghantui dia. Ya, merasa terkoneksi terus sama kamu, nggak bisa lupa. Merasa energi kamu tuh kayak masih ada di sekitarnya dia. Ya, dia berusaha lupa tapi tiba-tiba ingat kamu, terus kayak ya sering aja gitu ngerasa kayak kalian tuh belum sejauh itu. Ada sih yang masih suka lihat foto-foto kamu. Susah sih kayaknya buat lupain. Lihat ini foto-foto di sosial media juga, foto-foto di galeri HP-nya juga. Dia yang meninggalkan kan ya, tapi dia juga yang masih kayak suka kepikiran. Nah, banyak dari mereka yang berusaha menenangkan diri. Kayak udahlah, nggak usah gangguin kamu lagi. Kamu udah bahagia gitu ya. Kan dia yang ninggalin kamu nih, dia yang pergi. Masa dia juga gangguin kamu, kan kayaknya aneh banget gitu. Kesepian sih iya, mereka tuh ngerasa kesepian, sendirian, hampa, kayak ada yang hilang aja.
diam-diaman juga kan nggak komunikasi sama kamu. Pikirannya sih susah ya buat lupa, masih ke situ terus. Apalagi kalau dia meninggalkan, apalagi kalau tanpa closure, itu pasti kepikiran banget. Ada yang kayak mengalihkan pikiran, kayak dia ya misalnya melakukan hobinya atau cari something new hobby atau apa supaya bisa lupa. Iya, tapi intuisinya tuh masih suka bisa ngebaca kamu dari jauh. Ini kamu pasti sakit, kamu nggak baik-baik aja, pasti kamu kenapa-napa. Dia tuh masih kayak ini, nerima sinyal-sinyal mungkin yang kamu kirim. Mungkin kamu juga ngirim sinyal-sinyal ke dia, jadinya tuh batinnya terkoneksi sama kamu. Soalnya dia tuh udah merasa terikat sama kamu. Dan apa ya, dia kayaknya masih suka nanya-nanya deh tentang kamu ke siapa gitu. Mungkin kalian satu circle atau satu apa, dia masih suka dengar berita tentang kamu dari orang-orang. Tapi ada juga tuh kan yang ini apa, perasaan dia saat pergi darimu. Dia kan belum benar-benar bisa lupa ya. Jadi banyak dari mereka tuh yang kayak pergi-pergi hangout sama teman-temannya supaya pikirannya nggak ke kamu terus gitu, supaya agak-agak lupa lah gitu. Harapannya sih gitu, bisa move on kayaknya. Tuh dia tuh kayak berusaha menghibur dirinya. Menghibur diri, mungkin dia sedih kali ya sebenarnya, makanya butuh penghiburan. Jadi kayak jadi lebih fokus ke dirinya sendiri sih, kayak memperbaiki diri, memanaskan diri, atau coba menaikkan value-nya lagi mungkin. Selebihnya orang ini tuh kayak misterius ya, misterius kayak ya dia nggak bisa lah semudah itu untuk membuka hati ke orang baru. Perasaan dia yang pergi dari kamu, dia tuh jadi lebih sensitif ke orang-orang yang sekitarnya. Tapi dia masih mantau kamu dari jauh, walaupun feelingnya tuh kayak pengen merilis apapun tentang kamu. Nah, dia tuh kayak nggak jujur sama perasaannya, memanipulasi. Mungkin dia nunjukin kalau dia udah move on, dia udah lupain kamu, tapi sebenarnya malah kebalikannya. Terbayang-bayang malah iya. Dia berusaha bijak aja lah. Kalau nggak bisa bersama ya gimana gitu. Ya udah, nggak usah ganggu kamu lagi. Ntar kasihan kamunya gitu ya. Tapi ini energinya kayak dia masih mantau kamu tuh dari jauh. Kayak lihat kamu kayak ini ya, kamuflase. Jadi dia memperhatikan kamu, tapi kayak dia nggak pengen kamu tahu kalau dia tuh masih memperhatikan kamu. Dia nggak pengen kamu tahu kalau dia tuh masih mantau kamu, kepoin kamu. Contoh, dia pakai second account supaya nggak ketahuan masih kepoin kamu. Sebenarnya bukan berarti dia gengsi atau malu ya kalau kamu tahu dia kepoin kamu, tapi lebih ke nggak mau ganggu kamu aja sebenarnya. Tapi kan dia masih ini, rasa ingin taunya tuh masih besar untuk tahu tentang kamu. Tapi yang bahaya nih kalau mereka tuh perasaannya makin lama makin besar, makin bertumbuh, itu yang bahaya. Energinya sebenarnya dia tuh kayak butuh seseorang, butuh perhatian, kayak haus perhatian sebenarnya, kayak pengen dimanja gitu ya. Kalau dia maskulin, energinya tuh lebih strong, kayak mereka pengen new love, pengen cari orang baru lah. Kalau maskulin itu kan kebanyakan kayak mereka nggak bisa jomblo lama-lama kan, nggak bisa single lama-lama kalau maskulin biasanya. Entah bisa balikan atau enggak, ya pokoknya nggak bisa lah gitu sendirian. Mungkin beberapa dari kalian masalahnya itu ini ya, faktor keyakinan. Ada yang beda keyakinan mungkin kamu sama dia. Tapi bisa dilihat kalau kayak dia tuh sebenarnya masih menginginkan kamu. Kayak contoh, kamu tuh nggak diblok sama dia, kayak dia masih suka pantau kamu, lihat sosial media kamu. Nah itu kan sebenarnya gesturnya dia yang memperlihatkan kalau dia tuh sebenarnya masih menginginkan kamu gitu ya. Tuh ada yang holiday kan, traveling, mungkin healing kali ya travelingnya.
Ya ada yang kayak ini sih, mau say thank you apapun yang terjadi di antara kalian, hubungan kaliannya, dia bersyukur lah, dia mengambil hikmahnya, pelajaran dari hubungan kalian. Dan dia juga merasa ya kamu tuh layak untuk seseorang yang lebih baik, kamu tuh layak untuk bahagia juga. Ada yang mau minta maaf nih, minta maaf sama apapun yang terjadi sebelumnya di antara kamu sama dia. Minta maaf kalau memang pernah menyakiti kamu juga. Minta maaf kalau kayak udah buang-buang waktu kamu mungkin ya. Tapi mereka tuh berpikir kayak ya udah, kalau misalnya nggak bisa bersama kan bisa jadi teman, ya bisa temenan gitu ya, walaupun kayaknya impossible ya kalau orang tuh putus terus jadinya tuh kayak berteman, apalagi kalau ghosting terus berharap bisa temenan, kan itu kayak nggak mungkin gak sih? Ya kan, pasti salah satu ada yang sakit hati. Nah ada yang setelah pergi tuh kayak pengen memperbaiki diri, fokus ke dirinya sih lebih tepatnya, pengen berubah. Ada sih yang kayak agak-agak stres sebenarnya, bingung ya, dia yang pergi tapi dia juga yang stres nih, gimana nih? Yang tadi mungkin dia memanipulasi ya, kayak dia tuh dia bohong ke dirinya sendiri juga kalau dia tuh seolah-olah kayak udah melupakan kamu, nggak menginginkan kamu, kayak udah nggak mau sama kamu. Padahal ya sebaliknya, mungkin dia masih pengen sama kamu, tapi dia kayak nggak mau jujur aja. Bukan berarti dia gengsi, tapi ya dia realistis mungkin. Kalau nggak bisa bersama ya buat apa, ya kan? Nah ada dari mereka tuh yang kayak tanya-tanya ke orang yang mereka percaya, yang lebih tua atau apa. Mereka tanya saran, advice, atau masukan. Ya ini kan ceritanya dia galau banget nih karena dia yang pergi. Atau juga ya setelah dia pergi malah dia menemukan fakta-fakta kalau dia ngerasa malah kamu nih ada bohong apa gitu, ada bohong-bohong ke dia sebelumnya. Tapi mereka tuh kayak ada yang agak-agak stres, sedih, tapi kayak ya udahlah, ketawain aja lah apa yang terjadi sekarang, ya udahlah, nggak mau diambil pusing lah, ya udahlah, nggak usah dibawa stres. Atau ada rasa takut sih, kan dia yang pergi dari kamu, mungkin dia menganggap pergi dari kamu itu kan suatu kesalahan ya, mau dikasih closure atau enggak tetap salah, apalagi kalau dia maskulin, kayak udah bikin kamu terluka. Jadi dia tuh takut buat ketemu kamu, buat komunikasi, takut buat lihat sosial media kamu, minta maaf pun juga takut, sekalipun dia yang pergi gitu aja. Ya minta maaf kan mereka ngerasa salah, minta maaf juga mereka takut kamu marah-marah, mencaci maki dia, atau ya takut nanti malah nggak direspon sama kamu, ya malah lebih parahnya takut diblok mungkin. Oke, udah kayaknya itu aja gengs, aku sudah ngantuk. Thank you ya, nanti kita lanjut di tema berikutnya. Ini zodiaknya dia, ada zodiak Virgo, Scorpio, Gemini, Cancer, Aries, Libra, Capricorn, Leo, Taurus. Inisial hurufnya ada huruf H, C, Z, L, Y, T, M, X, J, R, dan A. Oke, itu aja guys. Thank you for watching ya. Semoga menghibur dan bermanfaat buat kamu. Don't forget to stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye!